Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu oleh berkat kasih karunia Tuhan. Kami lagi boleh dapat beribadah. Kami lagi boleh dapat menghargai akan setiap kesempatan yang diberi oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Dan di dalam ibadah ini kami telah memuji Tuhan. Berkati pujian kami. Berkati anak-Mu yang telah memandu kami dalam pujian. Biarlah kuasa pujian ada di dalam hidup kami. Lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi di dalam melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih, dan saatnya kami akan belajar bersama dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Dan biarlah mampukan kami untuk kami dapat menerima akan firman. Biarlah kuasa-Mu bekerja untuk kami. Segala rancangan kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, supaya kami tak dapat mendengarkan firman-Mu, supaya kami tak dapat mau melakukan kebenaran firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini dan juga dari dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Menguasai tempat ini, menguasai pikiran dan kemauan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita lagi boleh dapat bertemu bersama di tempat ini. Dan kita bersyukur, walaupun masih memang sudah berapa hari tidak nonton TV, tapi kemarin sepertinya sudah 30.000 yang terjangkit, dan khusus Kalsel sudah 1.000 lebih. Dan biarlah di Kota Baru, baik di pulau dan juga di darat sana, dalam keadaan baik-baik, dan khusus di Kecamatan Pulau Laut Timur, apalagi di BSS ini, kita berdoa, kita yakin walaupun memang hal-hal yang berbahaya ini sementara kita jalani, tapi kita berdoa supaya tidak ada di tempat ini. Kita berdoa di kecamatan ini tidak ada. Kita berdoa di BSS ini tidak ada. Dan kita boleh dapat bekerja, kita boleh dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Di bagian Jawa, kalau kita melihat ada pabrik-pabrik yang ditutup karena memang terjangkit, jadi ditutup. Ada pabrik rokok yang telah disebarkan rokoknya ditarik kembali, karena yaitu ada karyawan yang telah tertular. Nah, kalau sudah seperti ini, maka imbasnya kepada karyawan. Karyawan nantinya akan di PHK, maka dia sudah tidak dapat bekerja. Nah, jadi kita yang ada di perkebunan ini, mungkin kalau di setiap pagi ada apel, mungkin itu sering disampaikan bagaimana kita harus menjaga jarak, bagaimana kita harus tetap melakukan sesuatu pencegahan supaya kita tidak tertular akan penyakit yang berbahaya. Nah, itu sebabnya mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita mau hidup baik, kita mau hidup tetap melakukan kehendak Allah,
Kita mau tetap supaya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah apa yang sementara kita alami saat-saat ini, ada beberapa minggu, 2 bulan lebih sepertinya, atau 3 bulan kayaknya kita tidak bisa beribadah bersama. Terakhir di 22 April mungkin ya, atau Maret terakhir, waktu yang Bapak Widoyo, dan kemudian sudah tidak ada lagi, dan kemudian beribadah di rumah. Nah, yang lebih terharu lagi adalah ada yang berkata, kami gantian berkhotbah, kami gantian dalam menuntut Tuhan. Dan di situ ada sesuatu yang bertambah. Bagaimana kita mampu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mampu untuk memimpin pujian dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bersyukur walaupun di hal-hal ini, tetapi ada hal-hal juga yang menguntungkan kehidupan kita. Nah, di hal-hal ini, di hari-hari ini, seperti streaming yang beberapa kali dilakukan, terima kasih Pak Heru yang setiap minggu datang dan bisa merelakan agar alat-alatnya untuk kami streaming. Dan puji Tuhan, nanti Tuhan yang berkati, bukan saya yang memberkati, saya hanya berdoa biarlah Tuhan yang memberkati. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan hari-hari ini dan akan berakhir, tapi yang jelas marilah kita mau berjalan. Kita mau tenang di atas ketidaktenangan. Amin. Kita mau menang di sela-sela tidak ada kemenangan itu. Mari kita melihat di dalam Markus pasalnya keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Mari kita tulis semua. Kita akan bacakan bergantian. Saya akan mulai ayat 35 dan ayat ganjil, nanti ayat genap kita akan bacakan bersama-sama. Dan di ayat 41 kita akan bacakan bersama. Markus, Injil Markus pasal 4 ayat 35, dia berkata seperti ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus bersama dengan mereka dalam perahu. Yesus duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah awan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah ladang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa ayat yang telah kita bacakan secara bergantian, dan maka kita telah mengetahui akan sesuatu yang telah kita baca ini. Anak-anak sekolah minggu pun, sejak saya kecil pun masih sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu sering mengajarkan akan ayat mengenai angin ribut diredakan. Dan sampai sekarang ini, maka dari anak-anak kita telah mendengar hal ini. Dari saya kecil masih sekolah minggu, saya mendengarkan akan cerita daripada bagaimana Tuhan Yesus dapat meredakan angin ribut. Dan kemudian ketika saya menjadi guru sekolah minggu pun, maka saya pernah mengajarkan akan hal ini kepada anak-anak. Dan kemudian sampai sekarang pun masih firman Tuhan itu disampaikan. Dan tentunya kita telah mengetahui akan maksud-maksud daripada ayat-ayat ini. Karena memang di situ dijelaskan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan kemudian mereka meninggalkan banyak orang saat itu, dan kemudian mereka berlayar, mereka bertolak. Nah, satu saat di dalam perjalanan mereka saat itu Yesus tidur. Ya, mungkin secara manusia Yesus bisa saja capek secara manusia. Nah, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu Yesus dia tertidur dan kemudian mereka bertolak. Di tengah-tengah pelayaran mereka, firman Tuhan katakan di sini bahwa ada angin dan gelombang. Rata-rata murid-murid daripada Tuhan Yesus pada saat itu mereka adalah ahli di dalam, kalau hanya berbicara laut, mereka tahu bagaimana mereka mengantisipasi gelombang, itu mereka tahu. Tetapi rupanya gelombang itu bukan gelombang sembarangan. Bukan seperti ketika mereka sedang berlayar, mereka sementara cari ikan. Bukan gelombang seperti itu. Nah, karena kita melihat di sini, maka dengan keahlian mereka, mereka tidak bisa mengantisipasi. Mereka tidak bisa mengatasi akan serangan gelombang dan angin saat itu. Mereka tidak bisa. Jadi apa yang mereka praktekkan dulu setelah menghadapi akan hal ini, mereka tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena ombak ini lain, angin ini lain daripada yang lain. Itu sebabnya mereka tidak mampu. Mereka katakan, Yesus tolong katakan. Mereka ingin supaya mereka tenang sampai di seberang. Tetapi justru tidak ada ketenangan di saat itu. Mereka ingin pelayaran mereka aman. Apalagi ada bos, ada Yesus, ada Allah Sang Pencipta. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kehidupan kita seperti saya bilang, seringkali Tuhan Yesus memberikan ujian kepada kita. Disengaja membawa kita sepertinya berada di padang pasir. Di sana tidak ada air. Semakin hari semakin jauh kita berjalan, kita semakin haus. Kita semakin lapar di sana. Apa yang akan kita perbuat? Begitu juga Tuhan seringkali membawa kita seperti berada di gelombang, di lautan. Tuhan sengaja membiarkan kita, menguji kita setebal apakah
sebagus apakah iman kita ketika berada di sana. Apa yang kita pelajari dulu tidak bisa kita lakukan ketika kita terdesak di padang pasir. Apa yang kita pelajari dulu tidak bisa kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah gelombang yang sangat besar. Tidak bisa dilakukan. Baru sekarang ini banyak orang yang menantang, bagaimana pendeta yang bisa membuat mujizat? Mana pendeta yang bisa melakukan banyak-banyak mujizat? Coba dalam kondisi seperti ini, sudah apa yang dikasih oleh Tuhan? Yesus, kalau Allah itu bekerja, Dia tetap akan bekerja. Tetapi seperti yang telah saya katakan, bahwa Dia menguji kita. Seperti kita berdoa tidak ada jawaban. Hamba Tuhan yang menumpangkan tangan, maka itu pun akan terjawab kita. Apa yang harus dilakukan? Seperti Tuhan tidak hadir di sana. Seperti kuasa Tuhan tidak bekerja di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, zaman sekarang ada zaman pengujian bagi kita. Zaman sekarang adalah zaman pengujian. Kalau kita mau diuji, kalau kita tahan dengan ujian itu, maka kita akan keluar sebagai orang Tuhan. Itu sebabnya kita berjalan saja. Kita serahkan kepada Tuhan. Engkau adalah Allah dan Juru Selamat. Engkau adalah gembalaku yang baik. Kita melihat, kita baca dalam Mazmur 23 di sana bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dalam permasalahan hidup, mungkin kita bisa coba menggunakan akal. Tetapi kalau itu tidak bisa, berarti akal kita tidak bisa berfungsi di tengah-tengah kondisi seperti itu. Tuhan memberikan akal budi hikmah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan iman yang kokoh dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan, saya telah coba tapi saya tidak bisa. Panggil Tuhan. Ada Tuhan di hati. Ada Roh Allah. Yesus itu kan hanya sejak udah. Itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin tenang di tengah-tengah ketidaktenangan, mari kita mau panggil Tuhan. Tuhan itu ada di dalam hati kita, tetapi seringkali kita tidak memfungsikan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita bisa hidup tenang, supaya kita hidup aman di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, mari kita mau yang pertama kita mau hidup intim. Kita lihat di Mazmur 62. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 3, dia berkata seperti ini: untuk pemimpin kedua menurut dia tutup Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatan. Terus, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, jadi supaya kita aman ketidakamanan pada sekarang ini, supaya kita bisa bergembira di tengah-tengah tidak ada kegembiraan di saat-saat ini, supaya kita tersenyum di tengah-tengah tidak ada senyuman. Sekarang kan orang senyum itu tidak terlihat karena ditutupi masker. Jadi sudah mencibir sebenarnya, tapi kita nggak tahu, atau sudah senyum dia, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Tuhan itu melihat hati. Kalau saya hanya melihat rupa, tapi kalau Tuhan melihat hati, seberapa tulus hati kita mengiring akan Tuhan.
Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah mari kita mau hidup intim dengan Tuhan. Di situ firman Tuhan telah berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, dan hanya daripada Tuhan sajalah dia mendapat ketenangan itu. Dan kemudian ketika dia mendapat ketenangan, maka dia tidak akan goyah, karena ketenangan itu dibuat oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan yang kedua, yang pertama adalah kita hidup intim dengan Tuhan dengan kita mendekat kepada Tuhan. Seperti hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan yang kemudian kita mau melekatkan diri kita kepada Tuhan, yang ditulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang ke-14. Mazmur 91 ayat 14, dia berkata seperti ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal nama. Yang pertama, hidup intim dengan Tuhan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah kita lekatkan hidup kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hatinya melekat kepadaku, hati kita melekat kepada Allah, maka Allah akan meluputkan kita. Katakan amin. Allah akan meluputkan kita. Ini kebenaran firman Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 15, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin melekat, kita tinggal di dalam Tuhan. Apa sih harus tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan bukan tinggal sembarangan. Dalam Yohanes 15 ayat 47, ayat 4 dan ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayat 4, begini bunyi firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi tinggal yang bagaimana? Kalau kita ingin hidup intim dengan Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kita mau dekat. Dan yang kedua, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, supaya kita dekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, maka harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam cara bagaimana? Ini yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa tinggallah di dalam aku. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka sebaliknya Tuhan pun akan berdiam di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang tinggal di dalam Tuhan, keterlaluan Tuhan tidak memperhatikan akan kehidupan kita. Amin. Masa Tuhan tidak pernah memperhatikan saya? Ini proses. Ini satu pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita. Ini merupakan satu pekerjaan rumah sebagai anak-anak Tuhan. Untuk tinggal di dalam Tuhan itu seperti apa? Menghasilkan buah yang baik itu seperti apa? Ini firman
firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan katakan kalau ia di sini sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak akan berbuah karena kita telah komitmen menjadi anak Tuhan. Nah, kalau kita telah percaya kepada Tuhan, maka kita lakukan kehendak Tuhan. Kita lakukan kehendak Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita goyang Tuhan itu. Kita berseru pada Tuhan. Tapi seringkali kehidupan kita diombang-ambingkan dengan keadaan. Nah, bagaimana kita mau tenang kalau kita tidak tenang? Amin. Bagaimana kita mau dapat bergembira ketika tidak ada kegembiraan itu? Nah, itu sebabnya bersukacita di dalam Tuhan. Paulus katakan sekali lagi aku katakan bersukacita. Kita bergembira, kita bersukacita, kita berjalan walaupun tidak ada gembira di kanan kiri kita, tidak ada sukacita di kanan kiri kita. Kita seperti berjalan di tengah-tengah duri. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita mau hidup intim dengan Tuhan, maka hal ini yang harus kita lakukan. Mintalah kepada Tuhan. Ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah. Matius, firman Tuhan berkata, mintalah, maka akan kuberikan kepadamu. Kami sementara bergumul saat ini, Tuhan telah menjawab doa. Ada tanah sejaka 20 kali 45 telah selesai. Terima kasih. Ada jemaat Tuhan yang telah memberikan pelunasan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya tidak usah sebutkan nama, tapi yang jelas Tuhan telah memberkati. Dan berdoa lagi, kami ingin bangun Tuhan, kami ingin bangun Tuhan. Nah, kami ingin bangun Tuhan. Jadi saya berdoa, ketika istri berdoa, maka itu juga disebutkan. Kami ingin sesuatu yang bagus terjadi. Saya tidak mau kami dalam pelayanan tidak akan menghasilkan. 16 tahun kami melayani di Sampanahan di perkebunan itu. Memang itu disiapkan tempat seperti ini. Dan juga sudah 5 tahun kami berada di tempat ini, disiapkan oleh perusahaan juga seperti ini. Jadi sepertinya kalau mau mensyukuri hal ini enak aja. Nah, tetapi melihat sesuatu yang lebih besar lagi, apalagi ada dorongan. Benar. Maka Tuhan menjawab. Iman yang kuat akan menghasilkan jawaban yang kuat. Haleluya. Dan inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, yang pertama hidup intim dengan Tuhan, dan yang kedua kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 kita lihat di sana, ayatnya yang ke-5, Mazmur. Di situ dikatakan apa? Kita bacakan bersama-sama 2-3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Nah, jadi poin yang kedua, kalau poin yang pertama tadi kita hidup intim dengan Tuhan, dan yang berikutnya adalah kita memiliki penyerahan diri. Nah,
dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Dan kemudian kita tahu bahwa nanti Tuhan yang berdaulat, Tuhan saja yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, bukan kita nanti yang mengatur-ngatur Tuhan, tetapi mari kita mau berjalan seturut kehendak Tuhan dengan cara kita hidup intim dengan Tuhan, dan kemudian kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan maka kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kemudian kita percaya kepadanya. Kita percaya kepadanya. Kita percaya dengan segenap hati. Kita percaya dengan segenap jiwa kita. Kita percaya dengan sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, maka tentunya kita menang. Kalau Tuhan telah bertindak, kita akan berjalan. Duri pun kita bisa lewati. Amen. Apapun kita bisa lewati kalau kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita hidup di dalam kebenaran. Dalam Yesaya 32, di situ dikatakan ayatnya yang ke-17, Yesaya 32 ayat 17, kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Nah, jadi yang berikutnya adalah supaya kita sukacita di tengah-tengah ketidakada sukacitaan. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kita lakukan adalah kita mau hidup di dalam kebenaran. Di sini dikatakan di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Kalau di sini dikatakan kalau tidak ada kebenaran di sana, maka tidak akan bertumbuh sukacita. Tidak akan bertumbuh sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau di situ tidak ada kebenaran, maka di situ ada sesuatu pun halal dilakukan. Sebenarnya tidak bisa dilakukan, maka dilakukan. Wah, ini cepat. Ingat, 10 tahun kita bekerja dengan baik. Ketika 1 jam kita melakukan kesalahan, 10 tahun itu tidak akan berakhir. Itu sebabnya lakukanlah yang terbaik. Kita mau berusaha yang terbaik. Saya pernah berkata, kalaupun kita pernah berbuat salah, udahlah, jangan kita ulangi. Kita kan pernah berbuat salah. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Semua pernah berbuat salah. Keliru, tetapi jangan kita ulangi. Sepandai-pandainya tupai melompat, maka dia akan jatuh juga. Nah, itu sebabnya mari kita mau hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu akan tumbuh damai sejahtera, akan tumbuh kesukaan yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Kita akan tenang. Di situ dikatakan kita akan tenang, dan kemudian ketenteraman untuk selama-lamanya. Yang saudara dikasih oleh Tuhan, uang yang banyak bukan menjamin kita tentram. Uang yang banyak bukan menjamin kita aman. Tetapi uang yang banyak itu memang penunjang keamanan kita, penunjang akan keseharian kita. Tetapi kebenaran, keamanan yang sejati hanyalah ketika kita melakukan seperti yang dikatakan di dalam kebenaran kita.
Jadi kalau kita mau tetap dalam Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita mau hidup dengan Tuhan. Kita memiliki penyerahan diri pada Tuhan, dan kita hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati